tidur gitu malam-malam jam 2-an gitu, jam 3. Terus anjing gue gonggong-gonggong di jendela kamar gue, gonggong-gonggong kayak minta tolong gitu loh. Terus gue kebangun, gue buka korden gue lihat anjing gue mukanya depan. Gue enggaknya begitu gue nengok sini, bapak itu mau keluar, Dek, gitu lagi. Tapi itu nggak dalam konten serem ya, cuman gue kayak dejavunya sama persis. Dan yang bikin gue ini adalah sama men tadi, bapak itu ngelakuin hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nightmare Side Testy Mystery, di mana malam hari ini kita bakal ngobrolin hal seru yang serem-serem. Dan pastinya sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Dan malam hari ini udah barengan sama teman-teman dari film Bayi Ajaib. Wow, gitu ya. Oke. Aduh, gue baru pertama kali nih ikutan podcast kayak gini nih. Podcast horor. Serius. Soalnya kejadian Dodo cerita kemarin teman kita ada yang ikutan gini kesurupan beneran. Ini aman ya? Mungkin harusnya aman. Aman ya. Tapi kalian tahu kalau Ardan tuh radio terseram di Indonesia kantornya. Oke, sampai ketemu di film aja Terus ini kayak gitu. Iya, ini salah satu tempat yang paling serem sih studio ini. Iya, karena dulunya gudang ini. Iya. Dulu gudang, ini di remake dan ya beberapa yang datang ke sini kalau agak sensitif tuh ngerasain. Gitu. Tapi sebelum nanti kita cerita-cerita seram, kita pengen cari tahu dulu nih, Bayi Ajaib ini salah satu film terbarunya dari Falcon. Mungkin ini adalah film horor pertamanya Falcon Black malah. Namanya yang bakal rilis tanggal 19 Januari hari Kamis besok. Dan ini remake dari tahun 82 si film Bayi Ajaib ini ya. Ada yang beda nggak sih dari film dulu sama sekarangnya? Dan kalian itu berperan sebagai apa? Gue berperan sebagai Kosim. Kosim tuh bapaknya si Didi yang kesurupan Bayi Ajaib itu. Oh, si Bayi Ajaibnya ya. Oke. Kalau gue jadi Dorman. Dorman itu keturunan langsung dari Albert Dominic, si setannya ini. Oh, oke. Dia cicit keberapanya gitu lah ya. Terus dia menjadi perantara untuk menghidupkan Albert Dominic lagi melewati bayinya Didi itu. Oke, berarti kalau dari sedikit ceritanya itu menceritakan tentang ketika seorang pasangan itu nemu nemu emas ya? Berlian berlian itu dan sampai akhirnya punya bayi dan ya terjadilah sesuatu yang sebenarnya ceritanya 80% sama kayak film aslinya, tapi periodenya tuh justru kita mundurin. Kalau dulu tahun 1982 kita mundurin sampai 1900-an awal gitu. Jadi secara production design itu lebih tua. Lebih klasik gitu. Oke, kalau film aslinya tuh emang di settingnya tahun 80-an ya? Iya, tahun 80-an. Kalau ini dimundurin. Oke, wow, ini menarik nih. Nah, karena di Nightmare Side Testy Mystery, berarti kita juga akan ngomongin yang serem-serem juga. Mungkin ada kejadian serem di lokasi, atau mungkin secara pribadi yang pernah dialami sama kalian. Gue ada sih. Oke. Pribadi nggak apa-apa. Seru nih. Jadi gue tuh dulu ngekos sama temen gue berempat gitu. Terus kita akhirnya memutuskan untuk kayak kita ngontrak rumah aja rame-rame gitu. Akhirnya kita ngontrak nih, kita cari rumah di daerah Antasari lah di Jakarta. Terus udah gue waktu itu mindahin barang duluan ke dalam situ. Cuman baru kayak sofa bed gitu, sama ada AC, sama sofa buat di luar kamar gitu. Belum ada korden, belum ada lemari, belum ada yang lain lah. Terus gue bilang ke temen gue yang nemenin gue, namanya waktu itu mau Cil, gue kayaknya mau nginep duluan di sini, nyobain nih. Gue mau nyobain euforianya nginep di kontrakan pertama lah gitu kan. Sendirian. Yang lain masih kosong, ada 4 kamar situ masih kosong semua tuh di lantai 2 segala macam. Akhirnya udah gue nginep lah di situ sendirian. Tanpa, paling cuma ada kayak selimut tapi tipis gitu kan. Terus kordennya masih kebuka gitu, jadi gue bisa ngeliat keluar gitu jendelanya. Terus udah, kondisinya gue lagi batuk parah. Ini lagi nggak enak lah. Terus gue tidur, terus nggak taunya gue kebangun di tengah malam jam 2, jam 3 gitu. Shower tuh. Iya, terus ada yang gedor-gedor pintu gue, dok, kenceng gitu. Terus gue kebangun,
Terus gue ngeliat ke jendela, gue refleksnya ngeliat ke jendela kan. Oh enggak, malam nih masih. Terus kayak gue coba dengerin lagi, nggak ada suara apa-apa lagi. Oh, duduk lo bangun, terus iya, nggak ada lagi. Terus nggak ada lagi, sepi gitu. Terus udah nih, apa gue pikir karena gue lagi batuk, jadi gue suka halusinasi kali mungkin gitu ya, atau gue demam, gue nggak tahu nih. Iya. Terus habis itu gue tidur lagi. Pas gue tidur lagi, mulai lelap gitu, terus tiba-tiba ada suara di atas tuh ada yang loncat-loncat, buak dari atas gitu, terus ada besi kayak dipukulin ke tembok gitu, pang, terus pintu gue digedor-gedor. Berisik ya? Gue chaos banget. My God. Chaos banget. Terus akhirnya gue kebangun lagi. Gue kebangun lagi, pas gue kebangun suara hilang lagi. Terus gue mikir dong, ini gue gila apa gimana ya? Maksudnya kayak gue tuh kenapa ya gitu, gue mikir. Gue diem tuh lama, kayak gue ngeliatin ke jendela, jangan sampai ada yang lewat, gitu kan. Jadi pas gue liat jendela tuh cuman ada, itu kayak 2 meter gitu, ke seberangnya tuh langsung tembok rumah orang gitu. Tapi temboknya ada miring gitu, terus ada tanggulnya gitu. Terus gue bengong ya, gue ngeliatin itu, terus udah nih gue diem, gak ada suara lagi, gue coba tidur lagi. Tapi gue kayak gue ngetes dulu gitu kan, kayak gue tutup mata gitu. Pas tutup mata, suara keluar lagi. Tapi dengan kondisi gue belum terlelap tidurnya. Berarti kalau lu tutup mata itu rame, pas buka hilang. Iya. Terus akhirnya gue memutuskan kayak udahlah, gue mungkin ini kenalan kali ya, mungkin mau kenalan nih sama gue rumah pertama. Karena sebelum gue ngontrak itu rumahnya kosong, nggak ada yang nempatin. Gitu kayak 2 tahun 3 tahun tuh rumahnya kosong. Terus udah, akhirnya gue kayak mulai ketiduran, mulai hilang. Besok paginya udah nggak ada apa-apaan. Gue cek kanan kiri ke atas, nggak ada yang rusak, nggak ada yang kenapa-napa. Gue naik ke lantai 2 gitu, ngecek nggak ada apa-apa. Udah setelah itu teman-teman gue masuk kan, kayak berapa bulan kemudian gitu kita nempatin nggak ada masalah nih. Sampai akhirnya gue lagi tidur siang. Ini kayak kejadian itu kayak di bulan ke-7 setelah gue pindah, apa kan bulan ke-8 lah, hampir setahun gitu lah. Jadi setelah itu kagak ada kejadian. Nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue tidur siang gitu. Gue tidur, terus gue kebangun, gue rep-repan. Gue gak pernah rep-repan sama sekali seumur hidup gue, baru itu pertama kali. Gue rep-repan, gue gak bisa gerak, gue panik kan kayak kenapa nih gitu kan. Terus gue ngeliat kanan kiri gak ada apa-apaan gitu kan. Terus gak tahu dari ujung kaki gue itu kayak ada sosok perempuan gitu ke muka gue gitu. Anjir Terus gue panik, gue tutup mata, gue nggak hafal doa lagi kan. Gue paling gue baca Al-Fatihah aja, gue ulang-ulang mulu tuh Al-Fatihah, gue ulang-ulang. Terus udah pas gue kebangun, gue bisa gerak. Gue tuh di antara kan rep-repan lu tau ya, pasti di antara sadar nggak sadar gitu kan. Jadi pas lu melek lagi, lu kayak beneran baru bangun beneran gitu, nggak kayak sebelumnya gitu. Sebelumnya tuh kayak di antara lu nggak bisa gerak dan segala macam kan. Terus udah gue kebangun, gue bisa gerak, gue bisa ngeliat celingak-celinguk gitu. Terus kayak fuck, gue mimpi apa beneran, gue nggak tahu nih gitu kan. Udah. Terus berapa lama kemudian lagi, kejadiannya kayak berapa bulan kemudian lagi gitu. Gue lagi tidur malam-malam gitu. Anjing gue punya anjing gede gitu, kayak labrador gede gitu lah. Anjing gue bukan tipikal anjing yang bisa loncat ke atas meja yang setinggi gue tuh, apalagi nggak mungkin bisa loncat dia gitu, karena badannya berat kan. Terus gue lagi tidur gitu malam-malam, jam 2-an gitu, jam 3. Terus anjing gue gonggong-gonggong di jendela kamar gue, gonggong-gonggong kayak minta tolong gitu loh. Terus gue kebangun, gue buka korden gue lihat anjing gue mukanya depan ini gue apa namanya jendela. Kan tadi gue bilang kan, pas gue lihat jendela gue itu ada tembok gitu kan. Terus turun gitu, terus ada tanggulnya gitu. Anjing gue di atas tanggulnya yang setinggi gue. Tanggul itu setinggi gue. Anjing gue bisa di atas itu. Oh, berarti ada yang mindahin. Ada yang mindahin. Terus udah nih, gue panik dong, gue keluar, gue muter gitu kan ke belakang. Gue mikir nih anjing gue gimana naiknya gitu kan, gue liatin, masa jadi lari terus loncat ke atas. Karena gak ada step untuk ke situ. Gak ada, beneran turun gitu, jatuh. Terus udah, akhirnya gue turun ke bawah, itu menjadi misteri itu. Sampai berapa lama kemudian, gue syuting di Makassar, temenku video call gue. Dot panik gitu kan temen gue, lihat nih Dot, anjing gue ada, lu tau kan kalau pembatas rumah gitu kayak 2 meter gitu kan tinggi, 2 meter 3 meter gitu kan tingginya. Terus di atasnya itu ada beling-beling supaya orang nggak bisa loncat gitu kan. Anjing gue duduk di atas itu. Duduk di atas itu, lu bayangin tuh gimana caranya. Anjing gue duduk di atas itu gitu, nggak gonggong, nggak ngapa-ngapain, diem aja gitu. Kayak dipindahin lagi gitu. Terus teman gue ngasih lihat gue gitu kan. Terus gue bingung, itu gimana caranya?
nggak tahu, nggak ada yang tahu. Akhirnya udah gue di Makassar, gue nggak ada di rumah kan. Akhirnya teman gue nurunin, gimana caranya gue juga nggak ngerti deh. Sama ini yang terakhir. Jadi ini nggak ada gue, ini cerita dari temen gue, tapi di rumah yang sama. Di rumah yang sama. Karena kita tinggal satu bareng kan. Jadi cerita dia baru pulang kantor nih, kayak jam 7 malam gitu, habis maghrib gitu dia pulang kantor. Terus dia duduk dulu di ruang tengah di bawah gitu di depan TV. Dia ngambil minum, dia duduk situ. Terus habis itu ada Pace kan, anjing namanya Pace. Pace itu duduk situ tuh. Nggak taunya Pace itu tiba-tiba lari ke lantai 2 ke tangga. Dan sebenarnya dia nggak pernah naik ke atas. Karena nggak boleh. Dia tiba-tiba dia lari nyelonong aja gitu di tengah-tengah gitu, dia diteriakin sama temen gue kayak Pace gitu kan supaya turun. Dia berhenti, dia ngeliat ke temen gue, terus dia ngeliat ke atas kayak gitu, gitu. Terus pas ngeliat ke temen gue lagi, dia gini kayak mau gigit orang kayak gitu, kayak kayak gitu. Terus temen gue panik dong kayak mau di attack sama anjing gue kan. Terus dia teriak lagi Pace gitu. Terus nggak tahu dia pas dia gitu dia kayak lompat ke bawah turun gitu. Lampunya rumah mati, brak. Terus ada di atas tuh kayak pintu ketutup gejedak gitu, dak gitu. Wow, anjing. Syarat horor banget tuh kontrakan lu. Iya makanya. Terus abis itu temen gue panik dong. Iya. Nah temen gue lagi pulang nih, cerita dong dia, aduh gue akhirnya sama temen gue disetelin ayat-ayat nyanyian Al-Quran gitu lah, iya ngaji-ngajian gitu. Temen gue nggak mau deket-deket suaranya, temen gue masuk ke kamar gue. Kamar gue nggak dikunci kan, karena gue nggak ada, dia masuk ke kamar gue, ngumpet di situ. Oh dia nggak mau denger? Dia nggak mau denger itu, yang tadi dilihatin sama anjing gue itu, dia masuk ke kamar gue ngumpet. Terus temen gue ini kayak udah dulu sini aja dulu gitu kan, udah deket-deket gue aja, nggak dulu gue sini aja dulu nggak apa-apa dulu, nggak enak dulu, kayak badan gue nggak enak gitu. Nah nggak taunya, jadi anjing gue ini ternyata nih setelah cerita sama siapa gitu ya, anjing gue ini kabur karena ngeliat temen gue, kabur ke atas, terus dia mau ngegigit temen gue karena dia takut sama temen gue ini, anjing gue tuh takut sama dia gitu. Karena yang dilihat mungkin bukan itu dia. Makanya pas di setelah ngaji dia juga kerasa nggak enak gitu. Gitu. Tapi temen lo tuh nggak sadar kalau dia kayak ketempelan atau apa? Nggak sadar, dia di saat itu aja dia ngerasa nggak enak. Setelahnya udah biasa aja, kayak nggak ada masalah. Apa akhirnya pindah dari situ dong? Ya setelah berapa tahun kemudian gue pindah. Setelah kejadian itu kita nggak pernah digangguin lagi. Tapi nggak pernah tahu dulunya apa, nggak pernah nanya. Nggak ada ceritanya sih. Serem sih. Lumayan. Serem banget sih itu. Itu syarat serem sih. Horor gitu. Karena lo masih tinggal di situ gitu. Iya. Dan setelah kejadian itu kayak dia masih beberapa tahun lagi kita terus di sini dengan kondisi. Daerah mana tuh? Di Antasari. Di Goodrich, di dekat hotel Goodrich itu. Mau ke situ juga? Enggak sih. Gue harus tahu nih, jangan sampai ada di sini nih. Syuting di daerah situ gitu. Tahunya rumah itu. Iya benar. Kalau sendiri ada film kejadian serem yang dialami sendiri mungkin? Kalau gue ada, tapi sebenarnya buat gue tuh karena gue gak sensitif, jadi gue bingung nih sebenarnya nyata atau nggak nyata gitu. Itu kejadian di Bandung. Di salah satu hotel di Setiabudi lah. Oh ya bang. Di Setiabudi. Deket di sini. Deket ya. Iya. Jadi waktu lagi syuting dan kita tuh syutingnya tuh kayak pindah-pindah lokasi, pindah-pindah hotel. Nah sebelumnya habis dari apa tuh yang Pangalengan, habis dari Pangalengan terus kita pindah syuting di Bandung kota. Akhirnya ke nginepnya di salah satu hotel di Bandung. Nah di situ biasa kan kita dapat kamar satu-satu gitu pemain. Pas di hotel itu ada kayak satu pavilion, isinya berapa kamar. Jadi buat pemain semua tuh, pemainnya ada berapa cowok, ada satu cewek juga. Begitu pas masuk, pilih kamar deh, pilih kamar. Gue sambil lihat-lihat kamar gitu. Terus wah ini kamarnya enak nih yang ini nih. Tapi si teman-teman gue yang cewek tuh udah duluan sama asistennya di situ. Udah udah ngetek. Jadi pas gue masuk kamar dia udah dari situ. Terus biasalah si asistennya beres-beres, terus kan ada almari, masukin barang, buka lemari, tutup lagi, terus udah selesai gini, gue duduk di sofa pavilionnya. Gue nggak jadi di kamar itu gitu. Gue pindah ke kamar sebelah. Oh gitu. Pas gue masuk situ, tapi ternyata ada teman gue yang lain yang masuk itu. Gue sini deh, udah gue kira kamar sebelahnya. Udah tuh sesantai itu gitu. Terus tidurlah malam. Tidur malam sama tuh gue reperpan gitu tuh. Tidur malam biasa banget, udah kerja capek tidur, tiba-tiba gue reperpan
baca-baca lah, gue baca-baca terus hilang, ketiduran lagi gue. Terus nggak lama ini dia di malam yang sama tetap rep-repan lagi gue baca doa lagi, tapi nggak hilang nih. Baca doa tuh nggak hilang gitu. Gue agak tidurnya agak telentang tapi agak nyamping ini kan. Terus tapi gue masih bisa ngeliat nggak ada apa-apa. Tapi pas gue sebelumnya gue mundur dulu nih. Sebelumnya gue tuh sempat ngekos dan gue sering rep-repan. Jadi kalau gue rep-repan tuh kayak denger suara tawon banyak, kayak orang pasar ngobrol. Tapi tuh gue paksain gue buka. Selalu nggak pernah ada apa-apaan. Nah pas gue rep-repan yang di Bandung itu gue buka lagi gue yakin banget nggak ada apa-apaan gitu. Jadi gue masih bisa gerak tapi gue nggak bisa gerak. Begitu pas gue lihat ke perut gue, ternyata ada tangan begini. Wah. Tangan hitam gitu semua. Kayak meluk gitu. Meluk gue tapi. Tapi ganjil maksudnya ganjilnya tuh gue nggak lihat wujudnya ya, gue bisa ngelihat tangannya itu kayak lebih panjang dibanding tangan orang normal gitu. Jadi kayak panjang banget gitu. Kayak kalaupun ada orangnya ini gede banget gitu. Wah, astagfirullahaladzim. Tuh nggak hilang tuh. Gue baca doa nggak hilang tuh. Pas gue nengok sini, ininya di sini nih. Wajahnya di sini. Tapi nggak kelihatan mukanya. Tutup rambut semua. Rambutnya aut-autan kayak gitu tuh. Makanya gue pas lihat itu tuh harus cerita kayak gitu tuh. Aut-autan kayak gitu tuh. Kita kan ketutup juga kan aut-autannya. Cuman bajunya hitam, hitam semua gitu, hitam semua. Wah gila. Udah astagfirullahaladzim gue baca doa tuh akhirnya gue kebangun terus gue mimpi. Ternyata tadi tuh mimpi gue baca doa gue ini udah akhirnya gue tidur lagi. Pas gue tidur tiba-tiba kebangun gue wah udah pada berangkat syuting nih. Gue liat ke ke yang lain udah berangkat syuting. Udah pagi berarti ya? Udah pagi anjir tuh gue kenapa gue ditinggalin ya. Udah gue siap-siap gue nggak buru-buru, gue nggak sempat mandi karena jam callingannya menurut gue tuh udah lewat gitu. Gue keluar, jadi kamar itu kayak ada lorong panjang gini. Ini kamar gitu. Ini kamar yang tadi pertama kali. Ini gue di sampingnya, terus yang temen cewek di sini. Nih di sini sofanya, pintunya di sini. Nih di ujung sini nih, di ujung lorong ini pintu dapur gitu. Pas gue mau keluar, dikunciin dari luar. Wah, jangan-jangan disangkain gue ikut udah pergi nih. Woi, gue masih di dalam nih. Gue panggilin nama-nama pemainnya kalau nih pada gak ada yang nyaut. Lah, gimana nih thanksin gila nih gue kalau misalnya gue ditinggalin. Udah gue mau balik lagi ke kamar. Pas balik kamar itu kan lorong panjang gitu. Begitu gue masuk lorong tuh di ujung yang pintu dapur itu, pintu dapur di ujung itu ada sosok yang pegang gue itu. Jadi si orang perempuan itu gitu yang rambutnya tuh kayak keriting gitu, acak-acakan begitu gitu kan. Terus tapi di situ tuh gue masih sadar kayak wah ini kalau di film-film horor ini dia mendekat nih. Gue masih bisa sempat mikir gitu. Gue inget sampai sekarang tuh. Gue masih bisa sempat mikir gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah tapi dia nggak mendekat. Gue kabur. Akhirnya gue lari masuk ke kamar gue kan. Masuk ke kamar gue. Pas gue masuk ke kamar gue, tiba-tiba gue kebangun. Itu mimpi lagi. Oh, wow. Itu mimpi lagi tuh. Itu mimpi lagi ternyata. Akhirnya pas udah mimpi, gue kebangun pagi, ternyata belum berangkat. Biasalah syuting, terus udah akhirnya kita udah berapa hari di situ ya, kira-kira 3 hari lah. Terus kita pindah lagi ke lokasi yang lain, pindah hotel. Pas pindah hotel, nah kebetulan tuh gue ke semobil sama teman-teman yang tadi ada asistennya yang si cewek itu gitu. Terus pas udah jalan gitu, pada dia gitu, terus Mas Vino aman di hotel itu? Aman? Kenapa nih? Tapi gue udah hampir lupa tuh sama itu karena menurut gue itu mimpi kan. Aman kok, gue aman. Oh kenapa emang? Enggak mas, waktu yang kan kita mau masuk kamar yang Mas Vino tadi mau masuk kan kita ngetekin di situ kan. Terus lagi beres-beres masukin, pas gue buka lemari, di dalam lemarinya ada ini mas, ada
kayak nenek-nenek pakai baju hitam, rambutnya aut-autan gitu. Makanya gue jadi merinding lagi. Akhirnya gue pindah ke kamar yang lain karena dia jadinya gue nggak nempatin di situ, dia pindah kamar lain. Sama ya. Terus gue bilang, gue udah mimpi nama itu gitu. Ininya kayak gini kan, ini bentuknya kayak gini kan, tangannya kayak gitu kan. Iya itu bener yang sama dia lihat. Kalau dia nggak mimpi. Dia ngeliatnya pas nggak mimpi. Nah cuman gue ketemunya dia tuh pas mimpi gitu. Nah, sampai sekarang tuh gue masih bingung. Jadi ini bener apa enggak? Karena yang satunya ngelihatnya nggak mimpi, gue lihatnya di mimpi, tapi semua sosoknya itu sama. Wow. Sama. Bandung luar biasa Bandung. Merinding banget gue ini asli. Gitu tuh pengalaman gue satu-satunya gue ngelihat wujud tuh gitu, jelas gitu. Jelas ya. Emang ketika kita ngomongin tidur, ya erep-erep atau gimana itu, sebenarnya kan tidur itu juga sebuah misteri kan. Iya. Misalnya doa tidur, habis pinggang rumah ya, habis pinggang amut gitu di antara tidur, di dalam doa tidur tuh ada kata mati di situ. Iya. Jadi kayak mati kecil. Kita kadang nggak pernah inget kita tidur, bisa kita tidur 8 jam, 10 jam, tapi kerasanya tuh kayak mimpi sekali, udah lewat gitu. Kita nggak pernah ingat ada di mana ketika kita sedang tidur gitu. Dan bisa jadi mungkin di dimensi yang lain. Bisa jadi yang kita kira mimpi itu memang beneran kita dibawa ke dimensi yang lain kali. Yang katanya sih, misalnya benar dengar nggak kayak orang hilang 7 hari gitu. Terus ketemu lagi, dia ngerasanya enggak kok, saya cuma ke situ doang gitu. Ya mungkin di dimensi yang lain perbedaan waktunya itu sedemikian itu gitu. Itu sangat menjelaskan sekali. Iya itu. Nah gue kalau kejadian kayak tidur bangun melihat sesuatu tuh gue udah berapa kali tuh. Pernah sekali lagi gue kayak di Bali kita lagi mau naik Gunung Agung tuh. Sama kejadiannya kayak gitu. Jadi kita mau naik, kita jalan harus jam 4 karena kita ngejar sunrise. Begitu tidur. Sebelumnya dikasih tahu tuh apa namanya, pokoknya lu jangan ngomong jorok, jangan apa. Tapi ada temen gue biasa lah, anak-anak masih itu. Gue nggak percaya kayak gini, ngomongnya kotor gitu kan. Terus kita tidur, terus kebangun. Nggak ngejar sunrise, ini mah orang udah pada mau ibadah gitu, udah pada mau pakai baju putih-putih gitu, udah nyiapin sajian buat sembahyang di pura. Jadi kita tidurnya tuh di pura. Base camp naik kita tuh dari pura, dari salah satu gue lupa nama puranya apa. Dari situ kita akan naik. Nah kita tidur di situ. Tapi kesialan karena apa namanya harusnya bangunnya harusnya gelap mau ngejar sunrise, tiba-tiba udah orang udah aktivitas. Sampai ada satu bapak gitu yang negur gue gitu yang Dek gitu, Dek baru bangun ya. Apa namanya, enggak dia cuman ngangguk doang gitu Dek. Sampai gue lihat teman-teman gue tuh masih tidur tuh. Teman-teman gue masih tidur, gue liatin orang sembahyang, orang ini. Terus gak lama gue tidur kayak hilang lagi. Pas gue bangun masih gelap. Lu suka ini ya, apa namanya mimpi apa? Ada film itu? Mimpi di dalam mimpi gitu. Iya, Inception. Iya. Nah gue nggak tahu tuh, makanya gue kayak gitu. Terus gue kebangun lagi. Atau lucid dreams gitu. Astral projection. Iya. Terus apa namanya? Pas gue bangun, teman-teman gue masih tidur. Bangun. Udah telat pas gue liat, belum telat, malah belum jam 4, jadi gue kecepetan. Udah akhirnya pergi, nyampe ke atas dengan selamat lah, dengan selamat gitu. Pas balik ke ke base camp lagi, kita sempat lari tuh karena ada pawangnya, guide-nya itu dia bawa anjing gitu. Nah dia kayak dikasih tahu sama anjing itu, jadi anjingnya udah gelisah gitu. Kita harus cepet. Kenapa Pak? Kita harus cepet. Padahal itu masih cerah banget. Jadi kita tuh pada lari, nggak tahu nih kita ngapain lari gitu. Kita lari gitu di tracknya itu, jalannya lari kenceng gitu. Pas kita udah nyampe ke puranya itu lagi, tiba-tiba hujan gede, hujan. Jalan yang kita lewatin, jalan setapak itu jadi air terjun. Jadi aliran air ternyata. Makanya kita harus suruh cepet-cepet, jangan sampai di tengah itu kita hujan, karena itu jalan air. Begitu kita sampai di puranya itu lagi, kan kita di tempat tadi tidur kan, base campnya di situ. Orang udah mulai sembahyang lagi sih gue lihat. Ini gue lihat tadi nih. Bapaknya tuh.
Pertama gue nggak ngeh kalau itu yang tadi, tapi gue liat ini apa namanya orang lagi sembahyang, wah bajunya ini kayak gue pernah lihat gitu, kayak gue pernah ngalamin ini. Gue ngehnya begitu gue nengok sini, bapak itu mau keluar, Dek, gitu lagi. Tapi itu nggak dalam konten serem ya, cuman gue kayak dejavunya sama persis. Dan yang bikin gue ini adalah sama yang tadi, bapak itu melakukan hal yang sama dengan wajah yang sama. Jadi pas bapak itu Dek, tek, langsung gue tuh bisa kayak gini. Habis ini bapak itu ke situ ngasihin saja itu gitu, dan bener. Oke. Ngeri. Mungkin bisa gue simpulkan bahwa Vino dan Adipati Dolken ini sebenarnya punya indra keenam. Tapi mungkin caranya berbeda. Vino lewat mimpi, kalau Dodo tuh kalau merem, ya nggak sih? Di mimpi datangnya, kalau lu pas lagi merem lu merasakan, pas buka mata nggak ada. Bisa karakter Marvel juga. Nih kan. Oke, gue dari mimpi nih gue bisa lihat kejadian yang akan terjadi nantinya. Kalau lu kayak lagi, kalau mendenger ini, wah bisa kelihatan semua tuh. Oke, menarik deh, itu otentik. Seotentik film Bayi Ajaib ini juga nih. Iya. Karena karakter yang tercipta dari film Bayi Ajaib ini benar-benar otentik Indonesia movie banget gitu. Dan ini gak ada mungkin di karakter-karakter lain hantu bayi anak kecil dengan orang tua. Biasanya karakter anak setan gitu adalah ya, tapi kalau karakter ini berkepala orang tua tuh kayaknya memang belum ada sih. Oke, berarti ini wajib banget ditonton karena pemain-pemainnya juga keren-keren. Salah satunya kalian ini ada Sarah Fajira juga, ada siapa lagi? Desi Ratnasari itu. Waduh, ada Teguh Rifnu Wikana. Betul, ini bakalan tayang tanggal 19 Januari 2023 di seluruh bioskop. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kita closing, kasih alasannya kenapa sih insan muda harus banget nonton Bayi Ajaib. Kalau buat gue alasan harus nonton adalah ketika yang tahu film ini pada tahun 1982 nya, mereka kan nostalgia nih ketika nonton film ini. Tapi begitu ada generasi yang berikutnya yang belum tahu apa sih Bayi Ajaib, aneh banget. Mereka harus nonton film ini karena mereka harus tahu bahwa Indonesia tuh punya horor yang legend banget, yang karakternya itu salah satu yang paling ikonik gitu, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Makanya lo harus nonton itu. Oke. Kalau dari Iya, jadi emang menurut gue film Bayi Ajaib ini tuh menjadi menu tambahan buat horor Indonesia. Karena kan kita biasanya dapetnya tuh urban legend kan, kayak pocong, kuntilanak, genderuwo gitu kan. Kalau kita denger namanya tuh udah kayak gitu kan. Sekarang ada Bayi Ajaib yang lumayan ikonik gitu di tahun 82 itu, dan sekarang kita bawa lagi ke sini, itu menjadi ibaratnya beragam setan Indonesia udah mulai kumpul nih sekarang nih. Ini salah satu pilihan terbaru lah ya. Dan ini semoga menjadi salah satu tontonan yang bisa menghibur kamu penikmat film-film serem, apalagi yang nostalgia tadi katanya. Atau mungkin yang mencari sesuatu yang baru. Ini tayangnya perdana tanggal 19 di malam Jumat. Pas banget kalau lu nonton premier awal-awal. Dan jangan spoiler, ya itu pasti ya, jangan story-story adik-adiknya, jangan spoiler. Dan pastinya dukung terus film Indonesia. Dan ini satu-satunya mungkin yang pertama Falcon ya bikin film horor. Kayaknya wajib untuk ditonton. Terima kasih banyak. Thank you banget. Terima kasih. Sukses buat film Bayi Ajaibnya, sukses juga buat Falcon. Dan yang pasti kita juga bakal nonton. Oke, semoga kita bisa ketemuan di sana langsung di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi ingat, jangan nonton Nightmare Testing Mystery ini dan Bayi Ajaib sendirian.